hormati seluruh Bapak, Ibu Dewan Guru MTS Darul Khasyi'in yang mudah-mudahan Allah muliakan beliau semua, Allah mudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya. Dan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh siswa-siswi MTS Darul Khasyi'in kelas 7. Kelas 7 berapa orang anak lakinya? 300. Anak ceweknya 400. Kebanyakan anak cewek berarti. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata kita, ulang tahunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, panutan kita semua, yakni nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para siswa-siswi yang kami cintai dan yang kami banggakan, salah satu hikmah yang dapat kita ambil dari peringatan Maulid kalian sebagai pelajar adalah belajar yang rajin, sebagaimana perintah Rasulullah agar kalian menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib atau enggak? Wajib hukumnya. Yang namanya wajib, kalau kita laksanakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan dapat dosa. Jadi kewajiban kalian, salah satu tanda kalian mencintai Rasulullah adalah dengan cara mencontoh akhlaknya dan juga melaksanakan perintahnya, terutama tadi menuntut ilmu, ya. Menuntut ilmu. Kalian ini, ya. Depannya depan. Ayo sini. Itu mah gak ada makanannya. Ini. Ayo baik. Itu mah kegedean, gak apa-apa. Jangan sampai saya tampah apa ya. Tadi arak pakai drum band. Ya nanti boleh kapan-kapan maulid pakai drum band ya. Kalau hadroh kan udah biasa gitu. Nanti kita maulid baca sholatnya pakai drum band. Bisa? Ya insyaallah ya. Tahun depan ya, Pak Irfan ya. Insyaallah ya. Kita selawat pakai drum band. Ya, baik. Jadi kewajiban kalian selaku pelajar adalah menuntut ilmu sebaik-baiknya. Jangan sampai kalian belajar di sekolah main-main. Belajar di sekolah cuma datang doang. Sampai sini bukannya ke sekolahan tapi mampir ke warung, ngerokok-ngerokok, di sana ngopi-ngopi. Tuh, bocah sono tuh begitu kerjaannya. Yang bocah daros memang ada yang begitu. Bocah daros mau rajin-rajin semuanya. Gak ada satu tapi banyak. Jadi sebagai tanda kalian cinta sama Rasulullah adalah belajar yang rajin, belajar yang tekun. Karena sekali lagi ya, kewajiban kalian adalah menuntut ilmu. Kalau sudah kalian menuntut ilmu yang rajin, ya, insya Allah kalian akan dapat ya, manjada wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh maka dia akan dapat. Ya. Jadi sesuai dengan usahanya masing-masing. Enggak ada yang didapatkan dengan cara santai-santai. Kalau kalian lihat orang-orang yang berhasil, jangan lihat berhasilnya aja. Ya. Jangan lihat kalian jangan lihat enaknya saja, ya. Sudah suksesnya saja, tapi harus kalian pelajari bagaimana ia mencapai kesuksesan itu. Ya. Kalau kalian lihat coba nih, ya, rata-rata orang yang punya duit sekolahnya full day, dari pagi sampai sore. Habis pulang sekolah nggak nyantai dia, tapi les lagi, les matematika. Habis les matematika
les bahasa Inggris, les pelajaran. Bahkan bukan cuma pelajaran saja. Kalau dia minat misalnya dia punya bakat yang lain misalnya, ya, bakat seni, maka dia akan les seni, ya, sampai malam tuh begitu dia. Dia punya bakat silat, nanti dia akan les, ya, ikut pencak silat. Itu kegiatannya begitu full, ya. Dan insya Allah orang-orang yang begitu tuh ya nantinya akan berhasil. Tapi kalau kalian nyantai-nyantai saja, ya, di sekolahan nyantai, ntar pulang dari sekolahan di rumah nyantai main handphone, ntar malam nyantai lagi, nantinya juga rezeki kalian, ya, masa depan kalian nyantai juga, ya. Begitu ya, jadi sesuai dengan usahanya masing-masing, ya. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, ya. Kerjakan, ya, bekerjalah, ya. Nanti Allah akan lihat usaha kalian, Rasul juga akan lihat usaha kalian, dan juga orang mukmin akan lihat bagaimana kalian belajar, berusaha, ya. Insya Allah, ya, sekali lagi kalau kalian belajar yang tekun, belajar yang rajin, ya, insya Allah kalian akan menjadi orang-orang yang sukses. Jadi nggak mustahil nanti lulusan Darul Khosyiin ada yang menjadi lurah, ya kan? Lurah Parung Jaya misalnya, ada yang jadi camat Karangtengah, ada yang jadi wali kota Tangerang, ada yang jadi gubernur Banten, ada yang jadi presiden Indonesia. Udah semuanya tuh. Cuma syaratnya kita bikin negara sendiri dah. Jadi semuanya lulusan Darwas. Kita pasang lulusan Darwas semuanya. Ya. Jadi kalau udah lulusan Darwas semua yang menjabat, udah nggak ada yang boleh jual miras, nggak ada yang boleh jual ganja dan lain sebagainya, ya, semuanya Islami, gitu, ya, mau nggak? Ya nggak ada tuh, ya, pengangguran, ya kan, orang yang nganggur kasih kerjaan apa kek, masalah gaji mau belakangan mungkin, ya. Jadi sekali lagi pesan dari saya sebagai hikmah yang dapat kita ambil dari momentum kelahiran Nabi Muhammad, ya, adalah kalian belajar yang rajin, belajar yang benar, belajar yang tekun, belajar yang sungguh-sungguh. Insya Allah, ya, kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh, nanti guru di sini pun akan ikut membantu dan juga mendoakan kalian. Doa guru itu penting, ya. Ridho guru penting supaya kalian mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Demikian mungkin apa yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan Umum Yayasan Pendidikan Islam Darul Khosyiin.
Habis ya, bisa dan selesai. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Saya nukil dari bukunya Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabadi. Itu beliau menulis dalam satu buku judulnya Cahaya. Di buku itu ditulis, jadi ada satu dialog nih, ada dialog antara Nabi Daud alaihissalam dengan Allah. Kata Daud gini kepada Allah, ya Allah, nikmat apa yang paling kecil di sisimu, kata Daud. Kemudian Allah bilang apa? Hai Daud, nikmat yang paling kecil di sisiku adalah setiap hembusan, setiap helaan nafas pada manusia. Jadi di sisi Allah, nafas kita itu adalah nikmat yang paling kecil. Tapi buat manusia besar atau tidak? Luar biasa. Anak-anak semuanya merasa gak sadar sedang bernafas. Secara nggak langsung ya, oksigen itu masuk keluar gitu dalam tubuh kita. Ini nikmat yang paling luar biasa. Ingat kemarin ketika bulan Juli, Juli ketika angka COVID luar biasa naiknya, ketika oksigen langka dan mahal dijual di mana-mana, itu terasa nikmat nafas, nikmat oksigen itu luar biasa. Bahkan langka itu.
Tapi saat ini kita napas teratur, ya, kita menghela napas setiap saat, setiap detik. Ini adalah nikmat yang paling kecil, tapi ini merupakan nikmat yang paling luar biasa. Bayangkan kalau nikmat napas itu sebentar dihentikan Allah buat kita, apa yang terjadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di masjid itu ada pengumuman, pagi pengumuman, siang pengumuman, malam pengumuman. Satu hari bisa 3 orang yang meninggal, ya, ketika bulan-bulan kemarin. Tapi alhamdulillah, patutlah kita bersyukur dengan nikmat hidup, nikmat oksigen yang tanpa harus kita bayar. Coba bayangkan kalau semua dikalkulasi, jumlahkan berapa yang harus kita bayar oksigen pada Allah Subhanahu wa taala. Tak sanggup kita membayar. Wa in ta'uddu ni'mati la tuhsuha. Dan ketiga, jika engkau menghitung nikmatku, engkau tidak akan sanggup menghitung. Itu kata Allah. Kemudian Nabi Ayub bertanya lagi pada Allah, ya Allah, lalu nikmat apa yang paling besar di sisimu? Kata siapa tadi? Kata Nabi Daud. Kemudian Allah berkata, nikmat yang paling besar di sisiku adalah penciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah penciptaan, nikmat yang paling besar di sisi Allah. Boleh jadi Nabi kita Muhammad adalah Rasul terakhir, adalah Nabi yang diagungkan oleh umatnya. Nabi Muhammad adalah Nabi pelengkap di antara Nabi-Nabi sebelumnya, dan tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah khatamun nabiyyin wa mursalin. Karena beliau adalah penutup para nabi dan rasul. Jadi jika ada orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad, itu dapat dikatakan hoax atau nabi palsu. Ada nggak? Ada. Dari zaman Khalifah Abu Bakar sudah ada nabi palsu. Sampai sekarang pun sudah mengaku. Ada yang ngaku jadi malaikat, ngaku jadi nabi, dapat wahyu, macam-macam. Ini dapat dipastikan semuanya apa tadi? Hoax. Berita itu tidak benar, jadi tidak patut dipercayai karena tidak ada lagi nabi setelah nabi kita Muhammad SAW. Bahkan dalam hadis qudsi disebutkan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Itu kata Allah. Hadis qudsi adalah hadis yang langsung diutarakan Allah atau firman Allah. Laulaka, kalau tidak engkau 2 kali tuh, ya Muhammad, wahai engkau Muhammad, ma khalaqtu, dan aku tidak ciptakan aflak, bumi, alam dan seisinya. Jadi luar biasa. Bayangkan jika tidak ada Nabi kita Muhammad, kita tidak ada di muka bumi saat ini. Karena Allah yang bilang seperti itu sendiri. Jadi nikmat yang terbesar bagi kita adalah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya siapa idola kalian, banyak bertanya siapa idola kalian? Nabi Muhammad. Betul tuh? Betul, bukan BTS, bukan Pink Black. Pink Black atau Blackpink? Kalau sekarang Pink Black, di sini Blackpink. Ya. Jadi kalau ditanya gitu, bangga kita dengan sosok idola kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau perlu di kamar ditulis kaligrafi indah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian patutlah kita bergembira, patutlah kita senang dengan kehadiran Rasulullah, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin, para jamaah yang saya hormati, Bapak Ibu dan guru yang saya banggakan dan saya muliakan. Imam As-Suyuti, ya, Imam As-Suyuti ini salah satu pengarang kitab tafsir Jalalain, mengatakan dalam kitabnya Qasdul Maqsad fi Amalil Maulid, saya nukil ada seperti ini: anna asla amalil maulid alladhi huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wa riwayatul akhbaril warida Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa yamuddu lahum simatun ya'kuluna wa yasrifun min ghairi ziyadatin 'ala dhalika min bad'il hasanah allati yuthabu 'alaiha sahibaha lima fihi min ta'zimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa izharul qarani wal istinshari bi maulidis syarif. Jadi Imam As-Suyuti ini hidup di tahun 1400-an ya. Beliau meninggal di tahun 1500-an Masehi. Ini sudah memberikan cara kita memperingati kelahiran Rasul. Bagaimana cara kita memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad SAW?
Ada yang tahu bagaimana cara kita memperingati hari Rasul? Ada yang tahu nggak siapa? Yang paling sederhana apa? Bagaimana cara kita memperingati hari Rasul? Ada yang tahu? Dengan cara melaksanakan maulid. Di mana kita laksanakannya? Di masjid, di musholla, di sekolah atau dimanapun kita berada. Itu setiap tanggal 12 Rabiul Awal sebelum dan sesudahnya itu umat Islam bil khusus di Indonesia itu merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita melaksanakannya? Kata Imam As-Suyuti, anna aslal maulid allazi huwa ijtima'un nas. Jadi yang asal dari peringatan, cara memperingati hari Rasul adalah ijtima'un nas, mengumpulkan manusia dengan cara ini. Makanya banyak acara maulid itu mengundang orang banyak. Di mushola, di masjid, diumumin sampai Jumat. Besok ada maulid di Masjid At-Taibin, penceramahnya Ustadz Anu, korenya Ustadz ini. Itu ya, seperti ini yang kita lakukan. Ijtima'un nas, kita berkumpul dalam satu tempat yang mulia, mengumpulkan orang banyak, anak-anak, siswa-siswi, bapak ibu dan guru eskul semuanya. Kemudian karyawan dan tenaga pendidikan berkumpul dalam satu tempat, namanya ijtima'un nas, kita berkumpul. Kemudian yang kedua, Imam As-Suyuti itu menjelaskan lagi bagaimana cara kita memperingati Maulid Nabi. Yang kedua adalah wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an. Kemudian hendaklah ketika memperingati kelahiran Rasul kita membaca qira'atu ma tayassara minal Qur'an, membaca Qur'an. Tadi udah dibacakan. Kemudian di rawi juga kita baca rawi itu sebelumnya ada Quran. Inna fatahna laka fathan mubina. Kemudian tadi juga dibacakan oleh siswi kelas 8. Teman-teman buat siswi kelas 8 yang tadi hafal Quran tadi. Tepuk tangan buat mereka bertiga tadi saya baca. Oke, ini sudah bagian dari pelajaran kita di sekolah kita. Jadi ada tasmih bagi siapa yang hafal juz 30, mudah-mudahan 30 juz itu dapat beasiswa. Alhamdulillah ya, nikmat itu. Kita baca ayat Quran, biasanya ada qori juga baca Quran. Ini bagian dari peringatan Rasul. Kemudian yang ketiga adalah qira'atu riwayatul akhbar al-waridah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi baca riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita baca biasanya? Qissatul Maulid apa yang dibaca? Adalah biasanya Al-Barzanji, kemudian Maulid Tiba, Simtud Duraf dan sebagainya. Ini adalah bagian dari kita menghormati Rasul dengan membaca kisahnya melalui Qissatul Maulid yang sudah kita punya. Umumnya bacanya Barzanji ya, mungkin kalian belum banyak kenal ya. Tapi yang sudah ngaji mungkin di pengajian itu baca Maulid Barzanji setiap malam Jumat atau malam Senin atau malam Minggu atau setiap malam apa saja biasanya dibaca. Termasuk di pengajian ibu-ibu juga, di pengajian bapak-bapak juga. Walaupun tidak peringatannya Maulid, ini yang namanya baca Maulid itu di Indonesia luar biasa. Orang mau nikah malam makan baca Maulid. Orang tasyakuran baru anaknya lahir, akikahan baca Maulid. Peringatan Maulid Nabi baca Maulid. Semuanya dibaca. Ya, dibaca dengan Qissatul Maulid Al-Barzanji maupun yang lain. Ini adalah cara yang ketiga yang disarankan oleh Imam As-Suyuti. Kemudian Tsumma yamuju lahum simatun yaquluna wa yasrifun. Kemudian para panitia biasa menyediakan makanan, yamuddu lahum ta'aman. Atau di sini simatun ta'am. Biasanya kalau di perayaan Maulid itu pada bawa besek. Nah, ini yang sudah kalian lakukan semuanya, bawa besek masing-masing dua. Ini alhamdulillah. Ya, ini juga tradisi yang sejak dulu orang tua kita jalankan. Dulu zaman saya masih kecil tahun 80-an saya tinggal di Tanah Koja dari Kesambi. Itu setiap ada perayaan Maulid itu dari maghrib saya sudah datang ke masjid. Apa harapannya? Saya dapat besek sekarang. Karena setiap rumah itu dimintain besek itu saja. Berebutan makan. Nanti itu besek ini udah kita nggak dengerin, nggak peduli dengan bicara kan masih kecil ya belum bisa. Yang kita pengen tuh berkatnya, beseknya. Dapat tuh anak-anak dibagiin duluan. Pulang di jalanan dibuka, nggak di rumah, di jalanan. Lu dapat apa? Gua dapat serpetan. Tahu serpetan? Serpetan itu adalah buntut bandeng gitu Ustaz sekarang ya. Lu dapat apa? Gua dapat helm. Helm apa helm? Helm itu pala bandeng. Lu dapat apa? Gua dapat pentungan. Apa pentungan? Paha ayam.
Itu cerita luar biasa. Kenapa? Karena sekali lagi perayaan Maulid Nabi di Indonesia lebih khusus ini luar biasa semaraknya. Apalagi dengan makanan-makanan yang disajikan. Bahkan di daerah tertentu di Jawa atau di mana gitu kemarin saya lihat di medsos itu ada bapak-bapak bawa bekal makanan berkat itu pakai dijunjung tinggi. Subhanallah. Bahkan saya pernah maulid di daerah Bintaro, itu saya punya teman waktu di pondok, itu beseknya itu pakai apa gede banget. Kalau sini besek kecil Bu ya, apa kecil. Kalau suruh pakai yang besek besar, itu nggak kolot kita makan kalau orang bilang nggak kolot, nggak habis. Karena jadi sekali lagi apa yang sudah dianjurkan yang diterangkan oleh Imam Masyudi benar terjadi di Indonesia. Setiap pelaksanaan Maulid minimal snack itu ada dikasih kayak seperti yang kalian dapat minuman mineral, roti, apalagi dapat tadi biskuit, gorengan itu ada. Artinya panitia atau yang melaksanakan Maulid Nabi memberikan makanan yamuddu lahu musimatun. Mereka memberikan makanan. Belum lagi mungkin yang di depan hidangannya beda. Nanti begitu pulang beseknya beda lagi. Subhanallah, berkah perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingat betul tahun 80-an saya masih di Kamboja. Jadi kalau kemana-mana ada Maulid di Kamboja datang, Maulid di Pondok Randu datang, Maulid di Tanah Kojanya Ustaz Asgar saya datang juga. Jadi memang berkah bulan Maulid. Kenapa? Karena saya dapat menemukan besek sebanyak-banyak. Dan ini kayaknya nggak kalian dapat saat ini. Karena buru-buru sekarang kalian mau Maulid Nabi ya. Kalau kita dulu senangnya luar biasa. Saya nggak tahu kalau di Karangtengah Ustaz Surasudin. Kalau bulan Maulid jarang makan nasi ya. Jarang masuk makan apa? Makan berkat. Yo, ada kepala sekolah dulu zaman beliau kecil bulan Maulid jarang makan nasi tapi makannya berkat atau besek. Kenapa sebut berkat tahu nggak kalian? Bapak saya bawa berkat, mas saya bawa berkat, itu berkat karena makanan yang disajikan itu penuh berkah. Sudah didoakan, ditahlilkan, ditakbirkan, ditasbihkan, tapi yang kalian makan itu perlu keberkahan. Boleh jadi kalian tumbuh, ya, kalian besar karena sering makan berkah. Orang tua saya dulu, ya, ketika nggak tahlil saya suruh tahlil. Kenapa? Karena kita berkah. Karena makan berkah satu besek aja itu kita beli berempat sama adik sama kakak itu udah sumbernya luar biasa. Sepotong dipocer-pocer. Dipocer-pocer. Ya mas saya ngatur tuh, lu ini, jadi begitu luar biasa itu berkat, nikmat berkat itu luar biasa. Maka jadilah kalian pemburu berkah. Berkah. Nanti ada berkat nggak nih panitia? Ada, sudah disampaikan sama Bunda. Berkatnya ada, jangan takut. Semuanya dapat, ya semuanya dapat. Ambil khusus panitia dan kepala sekolah dapat yang 2. Nih. MC berapa MC? 3. Ini. Ceramah 5. Iya. Alhamdulillah rahimakumullah. Kemudian apalagi yang disampaikan oleh Imam Masyudi dalam kitabnya Maqsad fi Amalil Maulid. Yang berikutnya adalah tadi panitia menyediakan makanan untuk dibawa pulang gitu ya, atau dimakan di tempatnya. Ulu nawiyam soribun. Dan ghairi ziyadatin itu yang terjadi ketika perayaan Maulid. Jadi kita ngumpul dalam satu tempat, baca Quran, baca Qissatul Maulid, ya, berjanji atau riba dan sebagainya. Kemudian kita makan bersama-sama. Ini adalah bagian dari peringatan Maulid Rasul yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti. Dan itu adalah bagian dari bid'ah hasanah. Ini bid'ah walaupun riba tapi bid'ah hasanah. Ya. Kemudian apa pahalanya kalau kita melaksanakan Maulid? Yusabu 'alaiha sahibaha lima fihi min ta'zimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang melaksanakan Maulid nanti akan diberikan yusabu majhul, ya. Itu akan diberikan pahala baginya orang yang melaksanakannya lima fihi di dalamnya min ta'zimi. Kenapa? Karena sudah mengagungkan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita melaksanakan kelahiran Rasul dengan penuh gembira, dan ini bagian daripada anjuran. Bahkan di Al-Quran disebutkan dalam Quran surah Yunus, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Itu Quran surah Yunus ayat 57. Ya, qul katakanlah bi fadlillahi dengan keutamaan Allah, dengan nikmat Allah, wa bi rahmatihi dengan rahmat Allah, wa bidzalika maka dengan itu keduanya falyafrahu maka bergembiralah kalian. Ibnu Abbas mengatakan kata fadlullah itu adalah ilmu.
Jadi bersyukurlah kita menjadi manusia yang berilmu. Kenapa? Karena ilmu dari Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidak ada ilmu yang disampaikan Allah kecuali sedikit. Jadi ilmu kita lebih, tidak ada lebihnya daripada ilmu Allah. Kemudian apalagi kita gembira, wa bi rahmatihi, dengan rahmat Allah. Rahmat Allah di sini tafsirnya adalah menurut Ibnu Abbas adalah kelahiran atau kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam ayat lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak aku kirim engkau hai Muhammad rahmatan kecuali rahmat bagi seluruh alam. Bahkan Imam Baydawi dalam tafsir Baydawi disebutkan arti kata rahmatan lil alamin ini adalah diutusnya Nabi adalah menjadi sumber kebahagiaan dan kebahagiaan bagi kehidupan kita di dunia. Jadi sekali lagi kelahiran Rasul, munculnya Rasul, adanya Rasul Muhammad SAW adalah bagian daripada kebahagiaan kita umat manusia. Bahkan tadi disebutkan oleh perhiasan kita, apa yang terjadi kalau Rasulullah Muhammad SAW tidak dilahirkan? Mungkin tidak ada Islam, tidak sampai Islam ke Indonesia, tidak ada sanawiyah, tidak ada aliyah, dan sekali lagi tidak ada lagi kehidupan beragama, yaitu agama Islam di Indonesia. Hadirin hadirat yang berbahagia, saya kutip lagi dari kitab yang dikarang Syekh Nawawi Banten Al-Jawal Banten, ini disebutkan dalam kitab Qawaid Tughyan. Itu disebutkan bahwa cinta Rasul adalah bagian daripada cabang iman dan syu'bil iman. Cabang iman itu ada 77 cabang dalam kitab Qawaid Tughyan. Cabang yang 14 adalah hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau iman kita mau baik, kita harus cinta Rasul. Bahkan rukun iman ada berapa? Iman ada 6. Salah satunya adalah iman kepada Rasul. Itu berarti kalau kita tidak percaya, itu diragukan iman kita. Kenapa? Karena indikator atau tanda kita iman itu kepada Allah, kita cinta Rasul. Walaupun kita tidak melihat Rasul wajahnya, kita tidak hidup sezaman dengan Rasul, kita tidak hidup sezaman dengan para sahabat, tapi sekali lagi kita umat Rasulullah SAW hidup di akhir zaman. Walaupun kita tidak berjumpa, kita cinta dengan beliau, itu berarti kita umat Rasul dan berhak kita dapat apa tadi? Syafa'atul uzma. Syafaat itu apa syafaat? Ada yang tahu arti syafaat? Syafaat itu artinya kalau menurut etimologi cara bahasa syaf'un itu artinya genap. Coba lihat yang kedua, syaf'i wal watar, dan demi yang genap dan ganjil. Syaf'un syafaat itu kalau kata guru saya menggenapkan yang kurang. Jadi nanti Nabi kita Muhammad SAW ketika di padang mahsyar itu menyaksikan umatnya sedang dihitung, dihisab dan sebagainya. Itu begitu melihat umatnya ada yang enggak lengkap, itu langsung diberi prioritas. Ya Allah, ini umat saya. Ini umat saya namanya Alwi. Dia dulu rajin sholawat, angkat dari neraka menuju surga. Itu begitu. Oh, ini umat saya si Abdullah katakan. Dulu rajin bersalawat kepada saya, angkat derajatnya. Ini namanya menggenapkan yang kurang. Karena sekali lagi kita hidup ini tujuannya satu, dapat syafa'atul uzma, syafaat yang paling luar biasa. Karena tidak ada syafaat dari Nabi, ya, dari Nabi Muhammad kecuali para hambanya. Nabi-nabi sebelumnya itu tidak berhak memberikan syafaat kecuali Nabi kita Muhammad. Mau dapat syafaat? Mau dapat syafaat? Cinta Rasul enggak? Sayang Rasul enggak? Salawatnya sama Rasul? Oke, berarti fix Anda umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat enggak kalian? Minimal 5 kali ya, mungkin 5 kali atau berapa? 10 kali ya, karena kan dalam tahiyat awal dan akhir kita baca salawat kan? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu minimal, dan itu sudah syah salat kita. Jadi jangan pelit-pelit kita bersalawat kepada Rasul. Jadi sekali lagi anak-anak semuanya, bagaimana cara kita mengagungkan derajat Rasul? Ta'zimu qadrin Nabi Muhammad SAW adalah pertama bi ayya marfa'ulu wa qadrihi. Caranya adalah kita mengetahui bagaimana ketinggian derajat Rasul. Rasul itu manusia luar biasa, betul? Mau Rasul itu manusia pilihan, betul?
Ya, itu berarti kita sudah mengetahui bahwa Rasul adalah orang yang paling tinggi derajat. Ya, bahkan dalam satu hadis disebutkan tidak ada seorang pun yang bisa memberikan gambaran, mendeskripsikan bagaimana Rasul dalam bentuk lukisan. Makanya bahkan kalau di film-film itu kartun itu kalau berkaitan dengan kisah Nabi itu hanya ditulis namanya saja. Ya, ini bagian daripada mengagumkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah terjadi ada seorang karikatur, kalau misalnya dari Perancis, ini buat karikatur Nabi. Apa yang terjadi? Tewas karena kecelakaan. Ini karena memang tidak diinginkan, tidak ada orang pun, tidak seorang pun yang mampu menggambarkan bagaimana deskripsi kejelasan daripada wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah wa yura'iyal adaba 'inda zikrihi wa sima'ihi ismihi wa hadithi. Kita menjaga adab kepada Rasul dengan cara apa? Setiap kali disebutkan namanya kita sebut apa? Nabi kita Muhammad, sebut apa kalian? Sallallahu. Kita bersalawat. Ini adalah menjaga adab kita kepada Rasul sallallahu. Kemudian ketika kita mengatakan Nabi kita Muhammad ini dalam bahasa Arab ala sayyidina, tambahkan kata sayyidina. Walaupun Rasulullah tidak menganjurkan. Dalam hadis sahih di Sahih Bukhari disebutkan, katakanlah kalau kalian bersolat kepada aku Allahumma sholli ala Muhammad. Rasul hanya bilang gitu aja, Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi karena kita menjaga adab kepada Rasul, tambahkan kata sayyiduna. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tambahkan sayyidina Muhammad. Ya, kita kalau lagi ngadep orang besar nih, bertemu orang besar, jabatannya tinggi, kita langsung nyebut nama atau bagaimana? Pakai depannya kan, pakai nama, pakai sebutan bapak atau ustadz atau kiai atau mualim dan sebagainya. Ini apalagi Nabi kita Muhammad. Jadi harus tambahkan kata sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gitu ya. Jadi harus kita jaga adab kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi kalau disebutkan nama Rasul, kita harus bersalawat kepada Rasul. Bukan hanya itu, dalam keseharian kita ketika kita tidak melakukan kegiatan apa-apa, salawat saja kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan salawat yang minimal atau singkat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah gitu aja setiap. Apa fadilahnya? Banyak fadilahnya kalau kita bersalawat kepada Rasul. Kalau kalian bersalawat kepada aku 1 kali kata Rasul, itu Allah akan bersalawat kepada kalian 10 kali. 1 dibalas dengan 10. Mau nggak 10? 1 apa 10? Makanya bersalawat kalian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang berbahagia, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi sekali lagi perayaan Maulid kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kali ini dan sebelum-sebelumnya bukan tanpa maksud dan tanpa tujuan beristifadah. Semuanya bermanfaat bagi kita. Khusus kita dapat meneladani. Apa meneladani artinya? Apa meneladani? Mencontoh, ya. Mencontoh bagaimana kehidupan Rasulullah SAW yang kita jalankan dalam kegiatan sunnah Rasulullah. Sholat duha itu sunnah Rasul. Kemudian sholat tahajud sunnah Rasul. Puasa hari Senin sunnah Rasul. Puasa hari Kamis sunnah Rasul. Motong kuku, motong kumis, ya, motong bulu ketiak. Itu juga sunnah Rasul. Jadi banyak sekali sunnah Rasul yang dapat kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bertutur kata dengan sopan, karena sekali lagi Rasul itu orang yang mulia akhlaknya, karena khuluqul Quran, karena Rasul itu akhlaknya Al-Quran. Jadi kalau mau ditanya Muhammad itu siapa? Muhammad itu adalah Al-Quran. Nabi kita Muhammad adalah Nabi Al-Quran. Semuanya tercermin dalam Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan khusus al-fakir, para jamaah semuanya Bapak dan Guru. Sekali lagi janganlah kita pernah bosan untuk terus meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila thariq bil laili wa tawfiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah dia doang dia seolah-olah dia lagi ceramah gitu. Tadi saya mau ya, apa-apa. Iya, apa-apa yang lain juga. Ya, saya juga mana? Ya, lagi ngomong ya. Pak, akan begini.
dari tadi. MTS Darul Khosyin mengucapkan Selamat memperingati Maulid Nabi. MTS Darul Khosyin mengucapkan Selamat memperingati Maulid Nabi. Baris, pada